Firman dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar kelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka pun dipermalukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dalam kebun anggurnya. Akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan siapa saja yang ditimpa batu itu ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama menghayati kesengsaraan Kristus. Rasanya kemarin baru saja kita ada dalam perayaan Natal. Akhirnya kita sudah ada dalam perayaan menjelang perayaan Paskah. Kita akan ada dalam 7 minggu sebelum akhirnya kita merayakan Paskah.
Dan minggu ini kita diajak, mulai minggu ini, minggu ke depan, kita akan diajak untuk menghayati bagaimana kesengsaraan Kristus itu membawa keselamatan bagi kita semua. Dan minggu pertama ini kita kemudian disuguhkan dengan tema kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang pengorbanan, saya tidak mau cepat-cepat berbicara tentang pengorbanan. Saya mau memulainya dari sebuah tema, yaitu pengkhianatan. Siapa yang pernah dikhianati? Siapa yang pernah menjadi korban pengkhianatan? Bagaimana rasanya jika dikhianati? Kalau saya bertanya siapa yang menjadi korban pengkhianatan, warga negara Indonesia ini belakangan ini, minggu-minggu kemarin itu menjadi korban pengkhianatan. Mengapa warga Indonesia merasa dikhianati? Kita tahu bahwa ada kasus korupsi beberapa hari lalu dengan masih dugaan, belum tentu benar atau tidak, tetapi dugaannya adalah bahwa Pertamax yang selama ini diisi sebenarnya adalah Pertalite. Jadi banyak orang berbondong-bondong menaikkan status amarah, merasa dikhianati. Selama ini saya beli Pertamax terlihatnya keren, tetapi yang terisi di dalam kendaraan itu adalah Pertalite. Jadi semua warga Indonesia itu merasa dikhianati. Entah itu benar atau tidak, tetapi kita akan terus mengikuti isu tersebut. Rasa dikhianati itu sakit, sudah pasti sakit, makanya banyak orang marah-marah. Tetapi jika kita dikhianati dan kita harus berkorban lagi bagi orang atau si pelaku pengkhianatan itu, seperti rasanya menabur garam di atas luka. Itu adalah peribahasa yang mau mengungkapkan ada perasaan yang begitu sakit dan teramat sakit. Seperti menabur garam di atas luka, hal inilah juga yang dirasakan oleh pemilik kebun anggur dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Kebun anggur memberikan pengorbanannya di atas pengkhianatan. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus ketika ia berada di bait Allah. Pada saat itu dia sedang berhadapan dengan para pemimpin, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, yang saat itu mempertanyakan siapa dirinya, mempertanyakan otoritas daripada Yesus. Dan perumpamaan ini dikisahkan bahwa ada seorang tuan tanah yang telah mempersiapkan kebun anggur. Kalau kita membacanya, kita akan tahu bahwa pemilik kebun anggur ini sudah menyiapkan pagar, sudah menyiapkan lubang untuk memeras anggur, dan juga sudah menyiapkan menara penjaga. Setelah semua itu sudah disiapkan, dia kemudian menyewakan kebunnya kepada penggarap dan dia pergi ke negara yang lain. Pada zaman itu, pada zaman Yesus, banyak tanah-tanah pertanian itu diberikan atau disewakan oleh orang-orang kaya atau oleh orang-orang yang memiliki tanah dan kemudian ditinggal. Mereka tinggal bahkan di luar daerah Israel. Dan karena itu mereka menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap atau petani-petani. Dan kemudian ada sistem yang namanya kontrak pertanian. Sehingga dalam bacaan kita ini, pemilik kebun anggur kemudian pada suatu kali menagih hasil daripada kebun anggurnya. Dia mengutus para hambanya untuk pergi meminta hasil daripada kebunnya. Dan sistem kontrak pertanian ini mereka harus wajib memberikan setidaknya 1/3 atau 1/4 bagian daripada hasil panen. Dan kita tahu bahwa dalam perumpamaan ini sayangnya ketika saatnya panen, ketika pemilik ini mengutus hamba-hamba untuk menerima bagian hasilnya, malah para hamba itu kemudian dianiaya, bahkan juga dibunuh.
tidak hanya mengutus para hambanya, kemudian pemilik kebun anggur ini juga mengutus anaknya. Anak sebagai ahli waris garis lurus. Tetapi sayangnya hal yang keji, hal yang begitu mengerikan juga terjadi kepada sang anak. Anaknya pun juga dibunuh oleh para penggarap yang begitu kejam. Dan akhirnya tuan tanah kemudian menghukum mereka dan memberikan kebun anggur kepada orang lain. Kira-kira begitulah isi perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Mari kita melihat perumpamaan ini artinya seperti apa. Saya akan menunjukkan sebuah gambar. Itu merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah pengertian tentang perumpamaan ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan bagi papa mama yang matanya mungkin sudah kabur ya. Tetapi kebun anggur ini menunjukkan tempat di mana kita berkarya. Kebun anggur itu menyatakan di mana kita berkarya untuk menyatakan kerajaan Allah. Dan perumpamaan ini konteksnya adalah adalah bangsa Israel atau daerah Israel. Dan pemilik kebun anggur ini adalah Allah. Hamba-hamba yang mati adalah menunjukkan nabi-nabi yang saat itu menyuarakan suara Allah. Tetapi kemudian mereka ditolak dan juga dibunuh. Kisah ini langsung bertujuan untuk menjelaskan kisah daripada Yohanes Pembaptis. Papa mama kalau tahu kisah Yohanes Pembaptis, kematiannya begitu juga mengerikan. Bahkan anak yaitu Yesus Kristus, dia juga ditolak dan disalib oleh orang-orang Israel. Dan penggarap-penggarap lainnya menunjukkan pada orang-orang lain yang mungkin akan lebih baik, yang akan dipercaya dan layak untuk mengelolanya. Dan mungkin konteks saat ini adalah kita dan gereja. Mungkin saja kita dipercayakan. Ini kata mungkin, ini artinya mari kita memeriksa apakah benar-benar kita dapat melakukan pekerjaan penggarapan yang lebih baik daripada penggarap-penggarap yang sebelumnya. Ataukah kita sama dengan penggarap-penggarap sebelumnya yang juga menolak bahkan membunuh anaknya. Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama dalam perumpamaan ini? Situasi dalam perumpamaan ini adalah sikap keserakahan yang kemudian membuat para penggarap merasa bahwa mereka sudah menggarap kebun anggur ini begitu lama. Jadi mereka bilang, ini sudah, beta punya sudah. Beta sonde mau kasih lagi di pemilik. Dan akhirnya ada rasa serakah dan kemudian ada rasa pemberontakan. Dan akhirnya seperti kisah yang kita lihat, mereka membunuh dan juga menolak. Papa mama yang terkasih, kalau kita mau mengingat kisah bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, disebabkan oleh sikap keserakahan. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah, kemudian ia tergoda untuk memakan buah itu. Jadi sikap keserakahan adalah dasar daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sikap keserakahan itulah yang kemudian juga menghilangkan banyak sekali nilai-nilai hidup manusia. Yang kita bilang kemerosotan moral. Orang-orang yang serakah mereka tidak akan pernah merasa cukup. Orang-orang yang serakah mereka tidak tahu diri seperti para penggarap. Kalau kita nonton sinetron, pasti mama-mama itu pasti semua ngomel, dia son tahu diri. Kalau misalnya perumpamaan ini digambarkan dalam sebuah sinetron, pasti yang gigi asam duluan mama-mama. Sikap keserakahan itu adalah sikap yang membuat orang itu tidak tahu diri. Dan akhirnya membuat orang itu tidak menjadi setia, tidak menjadi jujur, dan tidak bertanggung jawab
akan apa yang dia lakukan dalam hal untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai kebenaran. Papa, mama, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih. Keserakahan ini bisa terjadi di semua sudut hidup kita. Bisa terjadi di pemerintahan, bahkan itu adalah makanan sehari-hari. Banyak sekali kasus kekerasan, keserakahan. Bisa juga terjadi di dalam gereja. Banyak gereja yang tidak jujur dalam mengelola apa yang harus dikelola dengan baik. Bahkan di dalam keluarga juga bisa terjadi keserakahan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam keluarga. Baik itu kasus perselingkuhan. Banyak keluarga Kristen sedang bergumul dengan hal ini. Bahkan keluarga Kristen pun anggota-anggotanya sering mengabaikan, terlalu sibuk mencari harta duniawi, serakah dalam hal itu. Kemudian tidak mengingat anggota keluarga di dalam lainnya. Sifat keserakahan ini bisa ada di dalam diri setiap kita. Dalam apa yang kita kejar. Kita serakah dan kita lupa bahwa itu adalah milik Tuhan. Ketika kita punya, kita nikmati sendiri. Kita lupa bersyukur. Kita lupa berterima kasih. Itu adalah bentuk dari sikap keserakahan. Dan keserakahan hanya membuat kita jatuh dalam kejahatan. Karena keserakahan kemudian membuat kita bisa melakukan semuanya. Yang benar, yang tidak benar jadi benar. Hanya untuk memenuhi apa yang kita mau penuhi. Apa yang kita mau inginkan, apa yang kita inginkan, kita akan raih dengan cara apapun. Membenarkan semua cara. Banyak kasus pembunuhan, banyak kasus kejahatan. Itu semua datang dari sikap keserakahan. Tapi saya percaya orang-orang Nembrala sonde begitu. Uang 200.000 saja ketemu di jalan, bawa pergi gereja. Datang kasih pengumuman siapa punya. Artinya bahwa orang-orang Nembrala tidak begitu. Amin ya Papa Mama? Itu contoh kecil. Oh kayaknya tidak dengar amin. Ini ragu kah atau bagaimana? Amin kok Papa Mama? Amin. Wah Bapak Dani paling kuat. Nah. Dari perumpamaan ini Bapak Mama, apa yang kemudian mau kita refleksikan bersama di minggu sengsara yang pertama ini. Dan kemudian berkenaan dengan kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal. Yang pertama, dalam minggu sengsara yang pertama kita diajak untuk merefleksikan. Diajak untuk merasakan betapa besarnya kasih Bapa itu. Kasih yang menebus keserakahan kita dengan kesengsaraan. Kasih yang memberi tanpa syarat. Meskipun sang Bapa tahu bahwa konsekuensi ada bahaya ketika anaknya dikirim ke kebun anggur itu. Sang Bapa tahu. Tetapi ia tetap merelakan anaknya. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang memberi tanpa syarat. Kasih yang mencintai tanpa syarat. Siapakah kita semua ini? Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk mendapatkan kasih itu. Jadi Papa, Mama, saudara-saudari yang terkasih. Kita semua layak karena kasih Bapa itu sangat besar. Kita dilayakkan, padahal sebenarnya kita tidak layak. Tetapi kita dilayakkan. Mari kita mengingat bahwa keserakahan kita ditebus dengan kesengsaraan sang anak. Mulai ini minggu kalau surasa aduh kayaknya beta terlalu serakai. Minta ampun sudah. Karena keserakahan yang kecil-kecil bisa membuat kita jatuh dalam kejahatan. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam berbagai pencobaan. Yang kedua, ketika kita memberontak, ketika kita tidak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ini adalah juga bentuk penolakan atas kasih Bapa dalam anak tunggalnya. Makanya tadi beta di awal bilang, mungkinkah kita penggarap-penggarap
yang dipercayakan. Atau kita juga menjadi penggarap-penggarap yang menolak. Kita penggarap-penggarap yang tidak mau mengikuti sistem atau aturan yang dilakukan, yang diberikan oleh pemilik kebun itu. Karena kita sering menolak untuk melakukan kasih dan kebenaran. Karena bisa saja itu menghalangi kita untuk memiliki apa yang menjadi keinginan kita. Orang yang korupsi tahu itu salah. Tetapi karena jumlahnya banyak, dia menutup mata atas itu. Waktu Tuhan juga itu adalah sebuah anugerah. Mengaku di sini siapa yang suka korupsi waktu. Mulai tobat sudah. Karena itu dalam iman kita sebagai orang Kristen, mari kasih Allah itulah yang harus menjadi pusat iman kita. Kita terus merasakan kasih itu dan bagaimana caranya kita hidup merespon kasih itu. Yang ketiga, pemilik kebun anggur itu telah menyiapkan semuanya dengan sempurna. Di awal tadi Beta bilang, kebun anggur ini siap dikelola. Dan kebun anggur ini pemiliknya dia mau agar buah yang dihasilkan buah yang manis. Setiap kita yang tanam buah di depan rumah saja, tanam pohon mangga, kita mau kita pohon mangga tuh buahnya manis. Kalau sonde manis, ketong juga kecewa. Begitupun halnya dengan sang pemilik kebun anggur. Dia sudah menyiapkan pagar. Pagar ini fungsinya untuk melindungi dari binatang dan juga pencuri. Artinya bahwa hidup kita harus punya batasan dan penjagaan. Sehingga kita tidak mudah terlena dan dicuri oleh godaan si jahat. Kebun anggur juga sudah dipersiapkan menara penjaga untuk mengawasi kebun itu. Artinya bahwa kita juga diajak untuk terus memeriksa diri kita. Kita diajak untuk terus mengoreksi. Sehingga semua sudut kita, sudut hidup kita tetap ada dalam kebenaran. Bahkan pemilik kebun anggur juga sudah menyiapkan lubang tempat memeras anggur. Artinya bahwa hidup kita harus terus bekerja, harus terus berkarya, harus terus berusaha, tapi sesuai porsi dan hak kita. Jangan menjadi serakah. Papa mama yang terkasih, Yesus pun menutup perenungan atau perumpamaan itu dengan ia mengutip Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini mau menegaskan bahwa Yesus yang ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi, justru dialah yang menjadi dasar keselamatan bagi kita semua. Kita semua diberikan tanggung jawab yang penuh. Karena itu mari kita jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Bukan atas kebenaran diri kita, bukan atas tradisi, bukan atas kepentingan duniawi, tetapi iman kepada Kristus. Dan perumpamaan ini menjadi teguran keras dan juga pengingat yang baik sebelum kita ada dalam minggu sengsara yang pertama. Kita diajak, mari kita merefleksikan bahwa Allah dialah pemilik kebun anggur itu. Kita hanya penggarap. Kita hanya boleh melakukan apa yang menjadi aturan sang pemilik. Jangan kita menolak, bahkan kita membunuh anaknya. Karena itu Papa Mama, jangan kita biarkan Allah bersedih melihat anggur-anggurnya menjadi anggur yang asam. Dan di minggu yang pertama ini, mari kita merefleksikan, kita menghayati kasih Allah itu. Saya mengajak kita mengangkat pujian, karya terbesar yang akan bersama-sama kita naikkan sebagai pujian kita bersama. Dalam kita menyanyikan pujian ini, saya ajak Papa Mama dalam hati merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah melayakkan kita. Karena ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal dan tidak menyerah untuk menyelamatkan saya,
Papa, Mama, dan saudara-saudari semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.